Beyond Time, bab 745-746. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking tidak banyak tahu tentang Putri Anhai. Saat ia bertemu dengannya di jamuan makan Pangeran ke-7 kala itu, Putri Anhai tidak banyak bicara. Namun, melalui analisis setelah itu dan tren di wilayah gelombang suci yang luas, ia masih dapat melihat kecerdasannya. Saat itu, melihat reaksi Pangeran ke-7, dia tampak sedikit waspada terhadap Putri Anhai. Selain itu, dari gerak-gerik pelayan wanita tersebut, terlihat bahwa ia tidak bersikap tunduk maupun mendominasi. Ekspresi dan kata-katanya tenang dan menunjukkan rasa hormat yang sewajarnya. Oleh karena itu, Suking melirik Ningyan. Ningyan ragu-ragu. Ketika pelayan wanita itu melihat ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah membungkuk kepada Ningyan dan Suking, dia berbalik dan pergi. Melihat pihak lain telah pergi, Ningyan menghela napas. Bos, Nenek Sun itu berteman dekat dengan ibu kandung saudari ketiga dan ibu kandung kakak kelima. Hubungannya rumit, saya mungkin harus pergi ke sana. Bos, bisakah Anda menemani saya? Ningyan menatap Suking dengan ragu-ragu, merasa sedikit gelisah. Semakin dekat dia ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, semakin gugup Ningyan. Keraguan untuk tidak ingin kembali sangat terlihat jelas. Suking memikirkannya. Butuh beberapa hari untuk menyiapkan formasi susunan, jadi masih ada cukup waktu. Karena Ningyan mengajukan permintaan seperti itu, dia pasti benar-benar ragu. Suking mengangguk, ayo pergi. Ketika Ningyan mendengar kata-kata Suking, dia langsung bersemangat. Dengan Suking di dekatnya, dia merasa percaya diri. Begitu saja, keduanya meninggalkan lokasi susunan teleportasi tersebut. Zisuan ingin mempertahankan formasi Arai bersama Li Yunsan, jadi dia tidak ikut dengannya. Adapun Kapten, dia telah mempelajari bulu-bulu pancake berbulu selama beberapa bulan terakhir dan tidak punya keinginan untuk pergi. Oleh karena itu, hanya Suking dan Ningyan yang terbang menuju kediaman Nenek Sun di bawah perlindungan beberapa pemegang pedang. Tidak perlu menentukan lokasi pastinya. Ningyan mengandalkan hubungannya dengan Putri Anhai dan dengan cepat menemukan tempat itu. Itu adalah halaman yang tampak seperti taman, meliputi area yang cukup luas. Bunga-bunga bermekaran penuh, dan ada formasi barisan konstan yang mengisolasi kapas abu-abu. Semua gunung buatan di dalamnya terbuat dari giok. Ada juga mata air spiritual yang telah dipindahkan, menyebabkan energi spiritual di seluruh halaman menjadi padat. Tingkatnya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan sekte-sekte biasa di Kabupaten Fenghai. Di tengah halaman, sedang berlangsung sebuah jamuan makan. Di ujung meja duduk seorang wanita tua, dengan senyum ramah dan lembut, mengenakan pakaian mewah. Ia sedang berbincang-bincang dengan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian istana. Di bawahnya, terdapat dua baris meja dengan para tamu yang sedang bersulang dan menikmati waktu bersama. Banyak pelayan wanita yang bergerak ke sana kemari, mengganti piring dan menawarkan buah-buahan segar dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah, terdapat 9 kultivator jangkung yang sedang bertarung. Saat mereka saling berjalin, fluktuasi mantra bergema. Sikap mereka luar biasa dan sangat menarik. Melalui hubungan garis keturunan, Putri Anhai segera merasakan kedatangan Suking dan Ningyan. Dia membisikkan sesuatu ke telinga wanita tua itu dan wanita tua itu mengangguk sedikit. Saat Suking dan Ningyan berdekatan, formasi susunan di halaman terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah jalan. Ningyan menarik napas dalam-dalam dan menatap Suking di sampingnya. Hatinya sedikit tenang kembali dan dia berjalan memasuki formasi Arai bersama Suking, muncul di halaman. Pertempuran di jamuan makan terhenti sejenak. Para kultivator di tengah dengan hormat mundur. Ningyan dengan cepat berjalan beberapa langkah dan tiba di depan wanita tua itu. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, Nenek Matahari. Tatapan Nenek Sun tertuju pada Ningyan, ekspresinya sedikit dingin. Setelah mengangguk sedikit, dia tidak lagi memperhatikannya. Dia bahkan tidak melirik Suking dan terus berbicara dengan Putri Anhai. Saat Putri Anhai menjawab, dia mengangguk ke arah Ningyan dan Suking dengan ekspresi meminta maaf.
Ningyan tidak merasakan apapun tentang hal ini. Dia sudah lama terbiasa dengan sikap dingin orang lain. Saat ini, dia merasa itu masih baik-baik saja dan memilih meja di ujung untuk duduk. Su Qing tidak peduli dengan sikap dingin orang-orang yang tidak ada hubungannya. Dia hanya peduli apakah pihak lain memiliki niat jahat. Ekspresinya tenang saat duduk di samping Ningyan. Perjamuan berlanjut. Keduanya menarik perhatian orang lain. Beberapa berdiskusi melalui transmisi suara, beberapa tersenyum dan mengangguk, dan beberapa menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Setelah mengalami begitu banyak hal, Su Qing sangat menyadari bahwa ekspresi orang sering kali merupakan cerminan dari pikiran batin mereka, tetapi lebih sering daripada tidak, itu hanyalah topeng. Oleh karena itu, apapun ekspresi orang lain, itu tidak penting. Dia mengambil termos di depannya dan menyesapnya. Matanya sedikit menyipit. Anggur di sini jauh lebih enak daripada di Kabupaten Fenghai. Meskipun berupa alkohol, rasanya kental dan lengket di mulut, sehingga memunculkan beberapa kata di benak Su Qing. Nektar yang nikmat. Setelah mencicipinya, Su Qing hanya meminum beberapa tegukan lagi. Ningyan, yang berada di samping, melihat ini dan berbicara dengan suara rendah. "Bos, saya tahu beberapa toko anggur yang menjual anggur berkualitas di ibu kota kekaisaran. Saya akan membelikannya untuk Anda saat kita sampai di sana." Su Qing mengangguk sedikit. Dia duduk di sana dan menyesap anggur. Dia siap minum sampai akhir jamuan makan hari ini. Seiring waktu berlalu, jamuan makan tersebut menyajikan berbagai hidangan lezat dan tawar yang terdengar di seluruh ruangan. Sesekali, Putri Anhai akan berbagi kata-kata ceria dengan Nenek Sun, membawa senyum kepada semua yang hadir. Hanya Su Qing dan Ningyan yang tersisa. Su Qing dengan tenang meminum anggur sementara Ningyan menemaninya di sisinya. Ketika ia merasa anggurnya habis, ia segera memanggil pelayan untuk membawakan lagi. Adapun Putri Anhai, dia tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia mencoba berkali-kali untuk mengajak mereka bergabung dengannya tetapi tidak berhasil. Meskipun Nenek Sun tidak bisa dianggap jahat, dia tidak terlalu peduli. Dia tetap dingin. Pada akhirnya, karena Putri Anhai tidak dapat berbicara sendiri, ia hanya bisa meminta pelayan di sampingnya untuk menyampaikan pesan. "Tolong jangan salah paham. Sang putri memiliki niat baik. Meskipun Nenek Matahari telah meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia memiliki banyak koneksi di ibu kota kekaisaran. Keluarga dari banyak bangsawan dan orang-orang berpengaruh semuanya adalah temannya. Jika dia mengakui Yang Mulia ke-12, dia dapat membantunya meredakan banyak potensi kebencian." Sang putri memang awalnya memiliki niat ini. Su Qing mengangguk dan mengangkat gelas anggurnya ke arah Putri Anhai. Putri Anhai mengangguk sedikit. Ia memang memiliki niat baik, tetapi sayang sekali Nenek Sun jelas tidak terlalu menyukai Ningyan. Hal ini berlangsung hingga awan di langit perlahan berubah menjadi merah dan awan merah itu menyebar. Saat matahari terbenam, Su Qing bersendawa. Anggur itu cukup nikmat baginya, dan saat dia hendak bangun untuk pergi bersama Ningyan, suara gemuruh menggema di langit. Guntur itu meledak dan bergemuruh di langit. Awan merah berputar dan berhamburan, dan langit seketika tertutup lapisan cahaya pelangi. Seolah-olah tirai pelangi menutupi langit. Di balik tirai warna-warni ini, terdapat seekor merak raksasa yang menutupi langit. Merak itu dengan cepat berubah dari dalam ilusi hingga sepenuhnya terungkap, dan warna-warna pelangi yang disebut-sebut itu ternyata adalah bulu ekornya. Burung merak ini luar biasa dan sangat indah. Penampilannya membuat dunia kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup merasa minder. Pemandangan ini mengejutkan sebagian besar penduduk Kabupaten Nanxin, dan terlebih lagi bagi semua orang yang berada di halaman di bawah pelangi itu. Langit berwarna. Sebagian besar dari mereka berdiri dan memandang langit. Bahkan Nenek Matahari, yang berada di samping Putri Anhai, menunjukkan kegembiraan di matanya saat memandang langit. Kaisar Aura Roh. Di wilayah Laut Abu-Abu, terdapat beberapa zona terlarang tetapi hanya ada satu wilayah terlarang. Tempat itu disebut Makam Cahaya. Di wilayah terlarang, terdapat seorang kaisar bernama Aura. Karena ia cukup bersahabat dengan berbagai ras dan kekuatannya sangat menakutkan, ia hidup damai dengan berbagai ras di Laut Abu-Abu. Dunia luar menyebutnya Kaisar Aura Roh. Cahaya pelangi itu jarang padam. Setiap kali muncul, cahayanya akan membersihkan kapas abu-abu, dan karena penampilannya yang indah, cahaya itu dianggap sebagai pertanda baik di Laut Abu-Abu.
Ada hubungan masa lalu antara benda itu dan Nenek Sun. Benda itu pernah membantu Nenek Sun di masa kecilnya. Bahkan sekarang, di mata banyak orang, kebaikan ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan bagi Nenek Sun. Melihat sosok dermawannya, senyum muncul di wajah Nenek Sun. Ekspresinya dipenuhi rasa hormat dan dia hendak memperhatikan pihak lain pergi karena dia tahu bahwa Kaisar Aura Roh jarang keluar. Ia hanya akan muncul ketika ada urusan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, menurutnya, pihak lain hanya sekadar lewat. Namun, tak lama kemudian, hatinya bergetar. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang lain di halaman dan Putri Anhai semuanya sangat terkejut. Hal ini karena Kaisar Aura Roh, yang melambangkan keberuntungan, tidak pergi setelah menampakkan wujudnya. Sebaliknya, ia berjalan menuju halaman. Saat semakin dekat, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Akhirnya, ketika mencapai puncak halaman, ia telah berubah dari burung merak menjadi manusia. Ia memiliki sosok yang anggun, ekspresi dingin, dan penampilan yang sangat cantik. Ia bagaikan buah plum di tengah salju musim dingin, membangkitkan pikiran-pikiran jauh dan membuat orang lupa bahwa rantingnya memiliki duri. Rambut hitamnya diikat dengan jepit rambut giok. Saat dia berjalan, bunga-bunga mutiara bergoyang dan berhamburan, menciptakan pemandangan warna-warni di udara. Ia mengenakan pakaian istana dan tampak seperti makhluk dari dunia lain, berdiri dengan anggun dan penuh kebanggaan. Matanya yang seperti burung phoenix sangat menarik perhatian. Ketika seseorang memandanginya, mereka secara tidak sadar akan menundukkan kepala. Terutama lengan baju gaun istana berwarna ungu yang berkibar tertiup angin. Itu memberinya keanggunan yang tak terungkapkan dengan kata-kata, memancarkan pesona yang mulia dan halus. Adegan ini hanya bisa digambarkan sebagai peri yang turun ke dunia fana. Ekspresi Nenek Sun tampak serius saat ia berbicara dengan penuh hormat. "Selamat datang, Kaisar Aura Roh." Yang lain, bahkan Putri Anhai, buru-buru memberi salam. Ningyan juga menarik napas dalam-dalam. Dia merasa terintimidasi oleh kecantikan pihak lain. Tidak diketahui apakah itu cahaya matahari atau detak jantungnya sendiri yang menyebabkan wajahnya memerah. Adapun Kaisar Aura Roh yang seperti peri, ekspresinya tenang saat menghadapi sapaan semua orang. Dia hanya mengangguk pada Nenek Sun dan tidak lagi mempedulikannya. Sebaliknya, dia berjalan memasuki halaman selangkah demi selangkah. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju ujung jamuan makan. Saat dia semakin mendekat, Ningyan, yang berdiri di sana, menjadi semakin bersemangat. Dia merasa bahwa pihak lain sedang menatapnya, tetapi segera dia terkejut menyadari bahwa orang yang ditatapnya bukanlah dirinya. Kaisar Aura Roh berdiri di depan Suking. "Suking, Huang Yan bercerita tentangmu padaku." Sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Pemandangan ini seketika berubah menjadi guntur di hati setiap orang. Semua orang tak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan itu, dan rasa tak percaya memenuhi pikiran mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Nenek Sun. Dia pernah mendengar tentang Suking, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Tidak peduli seperti apa pihak lain itu, dia tidak memiliki keturunan yang perlu dikhawatirkan, jadi dia tentu saja tidak perlu sengaja berteman dengannya. Jika mereka akur, dia akan membantu. Jika tidak, orang itu hanya akan menjadi orang yang lewat saja. Namun, kini, Kaisar Aura Roh, yang jarang muncul, justru datang khusus untuk pihak lain. Adegan ini membuat pikirannya sebelumnya goyah. Adapun Suking, meskipun terkejut, ini juga sesuai dengan dugaannya. Dia sudah memiliki jawaban mengenai identitas pihak lain. Oleh karena itu, ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, sambil mengeluarkan bulu dan kantung yang diberikan Huang Yan kepadanya. Tatapan Kaisar Aura Roh menyapu bulu itu. Akhirnya, dia mengambil tas itu dan membukanya. Kemudian dia mengeluarkan buah merah dan memasukkannya ke mulutnya untuk dihisap. Setelah itu, dia memandang sekeliling dan duduk di samping Suking. Dia kemudian memanggil Suking untuk duduk juga. Setelah Suking duduk dengan patuh, Kaisar Aura Roh mengeluarkan sebuah buah dan memberikannya kepada Suking. "Makan." Suking mengambilnya dan memasukkannya ke mulutnya untuk menghirup aromanya. Seketika, matanya berbinar. Rasa buah ini sangat istimewa. Bahkan lebih murni dan kental daripada anggur yang diminumnya sebelumnya. Semua orang saling memandang.
Jantung Ningyan berdebar kencang. Dia menatap Kaisar Aura Roh, lalu ke Suking. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa bangga. Ini bos saya. Ningyan mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil ikut duduk. Perjamuan itu terhenti sejenak sebelum dilanjutkan kembali dengan pengaturan hikmat Nenek Sun. Terlebih lagi, spesifikasinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Semua pandangan tertuju pada Suking. Senyum perlahan muncul di wajah Nenek Sun. Ia menatap Suking, lalu Ningyan. Setelah berpikir sejenak, ekspresi ramah muncul di wajahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang mulia yang ke-12, datanglah ke tempat wanita tua ini dan izinkan saya melihat Anda dengan saksama. Waktu berlalu begitu cepat. Pemandangan ibumu memasuki istana, upacara yang diadakan yang mulia untuknya begitu megah. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kenangan itu masih sianming dalam pikiran saya. Kata-kata Nenek Sun membuat semua orang di jamuan makan menundukkan kepala, menyembunyikan ekspresi mereka. Hal ini karena beberapa orang dianggap tabu dan tidak boleh disebutkan. Mata Putri Anhai juga memancarkan kilatan aneh. Dia memahami pengasuhnya dan tahu bahwa ketika pihak lain masih muda, dia tidak hanya memiliki jaringan koneksi yang luas, tetapi juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika tidak mungkin baginya untuk menjadi pengasuh bayi laki-laki dan bayi pangeran kelima sekaligus. Mustahil baginya untuk bertahan hidup di istana hingga saat ini dan mendapatkan penghargaan dari kaisar manusia berupa masa pensiun. Semua ini berarti bahwa pengasuh bayi itu bijaksana dan setia kepada kaisar manusia. Oleh karena itu, dengan pengalaman Nenek Sun, dia secara alami tahu bahwa kata-kata seringkali merupakan senjata sekaligus sikap. Sebuah kalimat bukanlah sekadar makna yang diungkapkan di permukaan. Dalam hal ini, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya memiliki makna yang dalam. Putri Anhai, yang sedang melamun, tak kuasa melirik pengasuhnya yang baik hati di sampingnya. Mengenai latar belakang sebelum pengasuh itu memasuki istana, ia tidak menemukan jejak atau informasi apapun, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya atau mencarinya. Ia hanya tahu bahwa pihak lain memiliki seorang putri yang sayangnya meninggal sebelum waktunya. Kemudian, atas permintaan ibunya, wanita itu diatur untuk masuk ke istana dan menjadi pengasuh bayinya. Pengasuh bayi keluarga kerajaan bukan hanya seseorang yang sekadar menyusui, mereka juga memiliki status khusus. Untuk mencegah intrik politik di harem memengaruhi martabat keluarga kekaisaran, Istana Kekaisaran sering menggunakan berbagai cara untuk melemahkan hubungan antara para pangeran dan ibu kandung mereka, dan para pengasuh bayi memainkan peran dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan para pangeran dan putri, mendampingi mereka, membimbing mereka di tahap awal hingga mereka mencapai usia dewasa. Mereka menggantikan peran ibu dan menemani mereka siang dan malam. Oleh karena itu, pembentukan pandangan hidup dan nilai-nilai para pangeran akan dipengaruhi oleh pengasuh bayi. Pengasuh bayi akan secara langsung memengaruhi sikap para pangeran ketika mereka melakukan sesuatu di masa depan dan cara mereka menghadapi beberapa hal. Oleh karena itu, dalam keluarga kekaisaran, pengasuh bayi adalah seorang ibu sekaligus guru. Saat Putri Anhai sedang termenung, Nenek Sun dengan lembut menepuk lengannya. Putri Anhai buru-buru mengangkat kepalanya dan secara naluriah tersenyum sambil menatap Ningyan. Ekspresi Ningyan agak rumit. Kata-kata Nenek Sun mengingatkannya pada ibunya. Yang terjadi selanjutnya adalah kesedihan di hatinya dan kenangan yang terkubur dalam-dalam di benaknya. Dia tidak bisa mengingat penampilan ibunya dengan jelas. Adapun nama ibunya, itu telah menjadi tabu di kota kekaisaran. Tidak ada yang berani menyebutkannya. Dalam ingatannya, ini adalah pertama kalinya ia mendengar seseorang menyebut nama ibunya setelah ibunya meninggal dunia. Oleh karena itu, Ningyan menarik napas dalam-dalam dan berdiri untuk berjalan di depan Nenek Sun. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Nenek Sun menatap Ningyan dan tetap tersenyum ramah sambil memanggilnya ke sisi lain. Dia bahkan meletakkan telapak tangan Ningyan di tangannya. Namun, ia menghela napas dalam hati. Ia tentu tahu tujuan Anhai membawa Ningyan ke sini. Akan tetapi, setelah meninggalkan kota kekaisaran, ia tidak terlalu ingin terlibat dalam politik kekaisaran. Lagi pula, kematian Raja Tianlan dan dekrit Kaisar Manusia mengisyaratkan bahwa mungkin akan ada badai perebutan kekuasaan yang akan melanda kota kekaisaran. Poin penting lainnya adalah Ningyan. Generasi muda tidak mengetahui sejarah yang pernah ditekan,
Tetapi dia sendiri telah menyaksikan kebangkitan Ibu Ningyan dan bakatnya yang tak tertandingi. Dia juga telah menyaksikan tragedi berdarah dalam semalam dan kematian pangeran lainnya. Itu adalah saudara kembar Ningyan. Sejak hari itu, Ningyan sengaja menjauhkan diri dari orang lain. Oleh karena itu, ketika dia memperlakukan Ningyan dan Suking sebelumnya, dia bersikap dingin tetapi tidak menyimpan dendam. Mereka mengurus urusan mereka sendiri dan tetap berada di jalur mereka masing-masing. Namun, kedatangan Kaisar Aura Roh mengubah segalanya. Meskipun dia tidak akan mempertaruhkan segalanya pada seseorang, dia tetap harus merawatnya dengan baik. Karena itu, ada kalimat tadi dan tindakannya saat ini. Di balik setiap orang yang hadir di jamuan makan itu, terdapat banyak sekali koneksi dengan kota kekaisaran. Kata-kata dan tindakannya mungkin akan segera diketahui oleh beberapa orang yang bijaksana. Ini sudah cukup. Begitu saja, ketika jamuan makan berlanjut hingga bulan purnama bersinar terang di langit, Kaisar Aura Roh meregangkan badan dan berdiri untuk pergi. Suking juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Sun. Melihat Suking, secercah makna mendalam muncul di mata Nenek Sun. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 3 keping giok dan menyerahkannya kepada Ningyan. Setelah Ningyan tiba di ibu kota kekaisaran, dia akan mengirimkannya kepada ketiga teman lamanya atas namanya. Ningyan secara naluriah menatap Suking. Suking mengangguk sedikit, kemudian Ningyan menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menerimanya. Setelah itu, mereka pergi. Dalam perjalanan kembali ke susunan teleportasi, di bawah sinar bulan, Ningyan jelas teringat akan masa lalu. Suasana hatinya murung saat ia diam-diam mengikuti di samping Suking. Di tengah perjalanan, Suking menepuk bahu Ningyan. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kau tetaplah pemegang pedang Kabupaten Fenghai. Ketika kata-kata Suking sampai ke telinga Ningyan, kehangatan menjalar di hatinya. Dia menghela napas panjang dan berbicara dengan lembut. Terima kasih, bos. Sebenarnya, bukan apa-apa, aku hanya takut mempermalukanmu. Sebagai seorang pangeran, aku sebenarnya tidak memiliki banyak status di kota kekaisaran. Aku terpinggirkan dan tidak ada seorang pun yang berhubungan denganku. Aku tahu alasannya, itu karena ibuku. Dia adalah sosok yang tabu di kota kekaisaran. Awalnya saya punya kakak laki-laki. Kami kembar. Kepribadiannya lebih tegas daripada saya dan dia lebih pintar dari saya. Dia lebih unggul dalam segala hal daripada saya. Meskipun dia pendiam, sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya agak pemalu ketika masih kecil, dan dia melindungi saya. Tapi dia juga meninggal. Sehari setelah kematian ibu saya, dia meninggal dunia. Semua orang di rumah besar itu meninggal bersama-sama, kecuali orang yang paling tidak berguna, saya. Setelah itu, aku merasa bingung dan tak berdaya di kota kekaisaran. Aku harus melangkah dengan hati-hati, sendirian. Kota kekaisaran yang sangat besar. Ningyan menggelengkan kepalanya dengan getir. Baru beberapa tahun kemudian saya menerima surat perintah dari ayah saya. Beliau menginstruksikan saya untuk pergi ke Kabupaten Fenghai, tinggal di sana secara diam-diam, dan merekam semuanya tanpa suara. Setelah itu, saya bertemu dengan Anda, bos. Ningyan menatap Suking. Di bawah sinar bulan, di hutan belantara, dia mengungkapkan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada orang luar. Ini karena dalam perjalanannya ke sini, tanpa disadari, Suking semakin mirip dengan kakak laki-lakinya. Suking mengangkat kepalanya dan memandang langit. Tidak ada yang tahu siapa yang sedang dipikirkannya. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambut Ningyan. Setelah kita pergi ke kota kekaisaran, jika kamu tidak senang, kita akan kembali ke Kabupaten Fenghai bersama-sama. Ningyan mengangguk dengan antusias. Suking tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan semakin jauh hingga menghilang di cakrawala. Beberapa hari kemudian, susunan teleportasi kuno diaktifkan. Suking dan yang lainnya pergi melalui susunan teleportasi, dan ada orang lain bersama mereka. Itu adalah Putri Anhai. Dia tiba sebelum susunan teleportasi diaktifkan dan menuju ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung bersama Suking dan yang lainnya. Saat cahaya formasi susunan itu menghilang, di daratan luas yang dipisahkan oleh 3 wilayah dari Laut Abu-Abu, dalam formasi susunan yang menempati area yang sangat luas, cahaya bersinar.
Ukuran formasi susunan ini jauh melampaui semua susunan teleportasi kuno yang pernah dilihat Su King. Ukurannya 3 kali lebih besar dan materialnya bahkan lebih menakjubkan. Semuanya ditempa dari batu spiritual tingkat tinggi. Selain itu, ada banyak sekali bebatuan raksasa di sekitar susunan teleportasi tersebut. Masing-masing dari mereka diukir dengan rune yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Lebih jauh lagi, ada sebuah kamp militer. Tugas mereka adalah menjaga susunan teleportasi. Ada tentara manusia yang berpatroli di sekitarnya setiap saat. Tidak hanya ada satu formasi seperti itu di tanah ini. Ada formasi lain di berbagai daerah dan mereka memiliki penjaga masing-masing. Adapun tanah ini, bentuknya seperti cincin. Bentuknya seperti cincin dengan jangkauan luas yang mirip dengan banyak wilayah yang lebih kecil. Namun, tempat ini hanyalah sebagian kecil dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung Umat Manusia. Di dalam daratan berbentuk cincin ini, yang dipisahkan oleh hamparan jurang, terdapat daratan berbentuk cincin lainnya. Lebih dalam lagi, daratan-daratan melingkar seperti itu tersusun bertingkat, satu demi satu, berjumlah total 100. Di tengah lingkaran 100 cincin itu, terdapat sebuah bintang besar. Bintang itu megah dan menakjubkan. Bahkan dari kejauhan, bayangannya masih samar-samar terlihat. Itu tidak terbentuk dari tanah, dan berupa gas. Awan dan kabut tetap menyelimuti langit. Dari waktu ke waktu, pusaran angin muncul menyerupai badai. Disertai kilat, suara gemuruh bergema ke segala arah. Ini adalah bintang gas raksasa dan menakjubkan. Cincin-cincin di sekeliling planet itu berupa daratan berbentuk cincin. Di bawah planet raksasa ini terbentang jurang yang gelap gulita. Inilah wilayah ibu kota Kekaisaran Agung. Seluruh wilayah ibu kota Kekaisaran Agung sebenarnya dapat dilihat seolah mengambang di udara. Di bawah wilayah ibu kota Kekaisaran Agung terdapat jurang yang tak berdasar. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Namun, ada legenda yang mengatakan bahwa tempat itu mengarah ke tempat yang disebut surga cemerlang. Adapun penampakan wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, itu adalah bintang gas yang menakjubkan. Bintang itu dimurnikan oleh penguasa mistik kuno Nether bertahun-tahun yang lalu dari luar dunia ini dan digunakan sebagai istananya. Sekarang, tempat itu adalah tanah leluhur ras manusia kita. Bahkan keturunan keluarga kekaisaran pun tidak berhak memasuki planet gas tersebut. Hanya kaisar manusia dan calon raja yang berhak memasuki planet itu untuk menyembah leluhur mereka. Cincin 100 lapis di sekitar planet gas ini adalah tempat tinggal bangsa kami. Lapisan terluar berada di bawah kaki kami. Tempat ini tampak seperti tanah, tetapi sebenarnya terbentuk oleh cahaya setelah dipadatkan oleh kemampuan ilahi. Cincin-cincin ini membentang dari luar ke dalam. Semakin dekat seseorang dengan bintang gas, semakin tinggi kebutuhan dan tingkat kehidupannya. Adapun tingkat terdalam, itu adalah kota kekaisaran umat manusia kita. Di cincin terluar bintang gas itu, saat susunan teleportasi bersinar, Su King dan yang lainnya muncul bersama Putri Anhai. Saat ia muncul, suara Putri Anhai terdengar lantang. Semua orang dari Kabupaten Fenghai terkejut oleh pemandangan luas di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat terlalu banyak karena tingkat kultivasi mereka, ucapan Putri Anhai menciptakan pemandangan di benak setiap kultivator Kabupaten Fenghai. Namun, sang kapten mengerutkan bibir dan tidak peduli. Adapun Zixuan, dia menatap bayangan planet itu dengan kebingungan di matanya. Meskipun yang lain terkejut, mereka dengan cepat menekan gelombang emosi di pikiran mereka dan kembali tenang. Mereka semua terdiam. Su King juga mengalihkan pandangannya dan melirik Putri Anhai, mengangguk sedikit. Ekspresi Putri Anhai tenang, tetapi di dalam hatinya ia terkejut. Ia mengerti bahwa karena wilayah ibu kota Kekaisaran Agung Umat Manusia adalah wilayah Wanggu pertama yang dibangun oleh penguasa kuno, wilayah ini berbeda dari wilayah besar biasa. Sangat sulit bagi siapapun untuk tetap tenang ketika pertama kali melihatnya. Para kultivator Kabupaten Fenghai sebelumnya juga sama, tetapi kecepatan pemulihan mereka terlalu cepat. Namun, ia segera menekan rasa terkejutnya dan melanjutkan perjalanan bersama Su King dan yang lainnya. Begitu saja, beberapa hari berlalu. Atas pengaturan Putri Anhai, mereka berteleportasi hingga ke kota kekaisaran di lingkaran terdalam. Saat mereka semakin mendekat, planet gas raksasa itu menjadi semakin jelas di mata semua orang. Saat awan bergerak,
Planet yang dikelilingi awan itu sesekali akan menampakkan patung raksasa dan menakjubkan dari penguasa mistik kuno Nether. Patung itu duduk bersila dan bermeditasi memandang bintang ini. Meskipun sudah mati, ekspresinya tampak hidup dan auranya menjulang tinggi ke langit.